Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Davaldia akan melanjutkan bagaimana cara membuat sequence diagram pada aplikasi StarUML. Pertama-tama kalian membuka dulu StarUML-nya, kemudian kalian pergi ke model, kemudian add diagram, kemudian cari yang namanya sequence diagram. Setelah itu kalian di kanan pada untitled, kemudian add yang namanya class, lalu diberi nama peserta. Kemudian membuat satu lagi yaitu bukan kelas tetapi aktor. Peserta, kemudian satu lagi aktor. Dan diberi nama admin. Setelah itu kalian dari sebelah kanan, dari sebelah Model Explorer, kalian klik peserta, kemudian tahan, kemudian drag and drop kepada bagian yang putih tengah-tengah ini. Setelah itu sama juga pada bagian admin, masukkan, kemudian mengedit nama, dihapus saja. Setelah itu rapikan agar cukup. Setelah itu kalian membuat yang namanya lifeline pada bagian toolbox sebelah kiri. Kemudian lifeline itu dinamakan halaman login. Setelah itu kontrol login. Setelah kontrol login yaitu halaman beranda. Lalu yang terakhir ada yang namanya tabel user. Kemudian rapikan garisnya. Setelah dirapikan, membuat yang namanya message di bagian toolbox. Lalu kalian klik, kemudian tahan, kemudian lepas pada bagian yang kalian inginkan. Kemudian beri informasi yang dinamakan pada bagian ini yaitu input, username, dan password. Jangan lupa untuk mengedit pada bagian wajah ke atas ini, sequence diagram login. Setelah itu, setelah input username dan password, kemudian kalian harus memvalidasi email dan password. Caranya yaitu kalian tinggal pada bagian bawah ini, kalian klik tadi, kemudian kalian lepas. Kemudian validasi email dan password. Setelah itu pada bagian pada nomor 3 yaitu kalian harus mengambil dari kontrol login, kalian mengambil email dan password ke tabel user. Setelah itu kalian pergi ke bawah pada bagian toolbox, lalu pergi ke interaction, namun bagian advance, cari yang namanya
combine fragment. Pada bagian ini kalian klik, kemudian kalian klik bagaimana yang kalian inginkan, kemudian drag and drop, tekan yang ingin sepanjang segimana setelah kalian, kemudian begitu sudah selesai kalian lepas, kemudian berikan nama pada combine fragment ini. Dan saya memberikan nama login dan juga memberikan interaction operator dengan dan dari sec diganti dengan out. Kemudian setelah itu kalian bagi ke atas lagi ke interaction basic, kemudian ke reply message atau maaf, kita pergi ke message, kemudian dari halaman beranda menuju kontrol login dengan yang diberi nama tampil halaman beranda. Kemudian pada bawahnya kemudian kalian bisa drag and drop juga pada bagian kotak persegi panjang ini. Setelah itu kalian pilih message dari kontrol login menuju halaman login. Dengan memberi message kembali ke halaman login. Seharusnya ada garis tengah. Sini tidak ada, bentar. Kok tidak ada garis tengah? Oh maaf, saya lupa. Pada bagian ini kemudian klik 2 kali. Setelah kalian seleksi semua tabel ini, kalian pilih add operand. Nah, kemudian akan muncul garis tengah seperti ini. Kalian ubah-ubah seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian pergi ke bagian bawah, kemudian pilih teks. Lalu di sini ada tidak, jika kembali ke halaman login tidak akan kembali ke peserta, dan juga sebaliknya. Sudah sesuai, ya maka akan seperti ini. Itu kurang lebihnya seperti itu pada bagian sequence diagram login. Lalu kalian untuk nge-save-nya kalian bisa menuju ke file, kemudian save. Bisa bebas mau pilih di mana. Kami isi dengan tulisan sequence diagram login. Seperti itu cara untuk membuat sequence diagram. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.